Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita kembali mengikuti persekutuan doa kita dari rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami sampaikan kehadirat-Mu atas segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Terlebih-lebih pada malam hari ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan ya Bapa untuk mengikuti persekutuan doa kami. Tuhan, berkatilah kiranya persekutuan kami pada malam hari ini, awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa permohonan kami ini kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita angkat satu pujian dari KPPK nomor 235, Saatnya. Saatnya, saatnya, Dia akan gerakkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku, mengertikan kehendak-Mu, ku mau taat padamu, Tuhanku. Saatmu, saatmu, Kau kan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu, Tuhanku. Kita akan menaikkan doa syafaat kita melalui pokok-pokok doa yang tertera pada layar. Tapi sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mari kita angkat satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah kiranya firman yang kita dengarkan boleh kita renungkan dan kita jadikan pegangan hidup dalam setiap langkah maupun pekerjaan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Shalom, selamat malam. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hingga pada malam hari ini kami kembali boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah jam yang singkat ini. Berikan kepada kami hati yang terbuka sehingga kami boleh mengerti kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaimana manusia menilai diri? Ada dua ekstrim yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah orang yang menilai dirinya tinggi, penuh rasa percaya diri, dan cenderung tinggi hati atau sombong. Yang kedua adalah orang yang menilai dirinya tidak berarti, merasa minder, dan sering merasa tidak berharga. Saudara sekalian, diri kita dinilai berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seorang yang menilai dirinya tinggi adalah orang yang mempunyai keberhasilan, mempunyai prestasi yang baik, mempunyai kelebihan daripada orang lain. Ketika usaha berhasil, ketika kehidupan berjalan dengan baik, maka seseorang akan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Dan seringkali orang-orang yang demikian ini
tidak menyadari bahwa keberhasilannya, bahwa kesuksesannya itu adalah anugerah Tuhan. Mereka seringkali merasa bahwa semua itu adalah prestasi diri dan semua dicapai oleh karena diri mereka mampu untuk mencapainya, sehingga menimbulkan kesombongan. Nah, Tuhan tidak menyenangi orang-orang yang congkak. Tuhan akan merendahkan orang-orang yang congkak. Orang yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, orang-orang yang berhasil, akan membanggakan dirinya, dan kebanggaan diri identik dengan kesombongan. Dan Tuhan membenci kesombongan. Sebaliknya ada orang yang menilai diri tidak berarti, merasa minder, dan merasa tidak berharga. Rasa tidak berharga atau rasa rendah diri seringkali menghambat akan anugerah dan talenta karunia yang Tuhan telah berikan. Seringkali orang-orang yang demikian ini menarik diri, mereka merasa tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Perasaan rendah diri sebenarnya bukan dipicu oleh suatu trauma masa lalu ataupun karena stigma yang diberikan oleh orang-orang tertentu atau karena kegagalan-kegagalan tertentu, saudara. Pengalaman yang direndahkan orang ataupun perlakuan yang tidak adil dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi sebenarnya rasa rendah diri ini adalah ketidaktahuan seseorang akan arti diri yang sebenarnya di hadapan Tuhan, dan merupakan tipu muslihat iblis yang menanamkan kebohongan-kebohongan di dalam kita menilai arti diri kita yang sebenarnya. Dari firman Tuhanlah kita dapat mengetahui nilai diri kita yang sebenarnya. Bila kita mempunyai banyak kelebihan, kemujuran, dan kedudukan di dalam masyarakat, patutkah kita bermegah diri? Kita merasa lebih baik dari orang lain, sehingga kita sering kali ingin dipuji, ingin dihormati, dan kita cenderung merendahkan orang lain yang tidak seberuntung kita. Sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama, saudara, merupakan satu contoh yang baik. Kita bisa membacanya nanti di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat 25. Demikian ayat yang pertama berkata, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dalam kisah ini sangat menarik. Dicatat di sana bahwa seorang panglima tentara yang sangat disayangi oleh tuannya dan sangat dihormati oleh tuannya karena dia adalah pahlawan tentara dan dia adalah seorang yang sangat gagah perkasa. Namanya Naaman, saudara. Lihatlah betapa gagahnya Naaman. Di dalam sakit kustanya, kulit yang begitu menjijikan, saudara. Di tengah sakit perih, gatal, kebal dan sebagainya, dia tetap merupakan seorang pahlawan. Dia dihargai, dihormati oleh tuannya, oleh Raja Aram. Tetapi semua prestasi, semua kejayaan yang dimiliki oleh Naaman tidak berarti. Dia mempunyai satu kekurangan, dan kekurangan itu adalah sangat fatal, yaitu sakit kusta. Selayaknya orang-orang yang sakit kusta diasingkan, dibuang jauh, tetapi Naaman masih ada di dalam lingkungan kerajaan Aram pada waktu itu, karena dia adalah orang yang berjasa bagi kerajaan Aram. Nah, saudara sekalian, lihat betapa Naaman menderita. Dia mengalami sakit yang tidak biasa. Pada masa itu sakit kusta adalah sakit yang sangat berbahaya. Belum ada obatnya dan dihindari orang. Zaman ini sakit yang belum ada obatnya dan dihindari orang yang diasingkan adalah sakit corona. Tetapi pada masa ini, saudara, orang yang sakit corona tidak menjijikan, tidak menimbulkan bau dan sebagainya. Sedangkan sakit kusta sungguh-sungguh sangat menjijikan.
dan sakit itu akan menggerogoti tubuh perlahan demi perlahan. Tubuh akan lepas dari sendi-sendinya. Jari-jari tangan, jari-jari kaki, hidung, telinga, dan bahkan kebutaan di mata. Saudara sekalian, itu sangat menderita sekali. Naaman walaupun dia punya segalanya, tetapi itu tidak berarti. Saudara sekalian, Tuhan ingin mendidik Naaman untuk dia tidak menyombongkan diri. Ketika dia datang ke Samaria menemui Nabi Elisa untuk diobati oleh Elisa, seperti yang dikatakan oleh seorang budak perempuan dari istrinya, bahwa di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan sakit kustanya. Saudara, dia berpikir bahwa dia adalah orang terhormat, mestinya ada penyambutan. Tetapi justru di sana dia seolah-olah direndahkan. Betapa panas hatinya. Dia masih memikirkan bahwa dia adalah orang yang harus dihormati, harus dilayani. Tetapi sebaliknya dia disuruh mandi di sungai Yordan, sungai yang kotor. Sedangkan di tanah airnya, di sungai Abana dan Parpar jauh lebih bersih. Mengapa harus di sungai Yordan? Cara Tuhan mendidik seorang yang mempunyai kedudukan tinggi, yang mempunyai potensi untuk meninggikan hati, untuk menyombongkan prestasi. Di hadapan Tuhan direndahkan. Tetapi ketika Naaman mau merendahkan hati, melepaskan semua jabatannya, melepaskan semua kehormatannya, membuka bajunya, dan turun ke sungai Yordan, seperti yang diinstruksikan oleh Nabi Elisa, dia membenamkan dirinya 7 kali dan Tuhan memberikan kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dari Naaman mungkin juga menjadi pergumulan kita. Kita harus menanggalkan ego kita, kesombongan kita untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan mengajar Naaman untuk merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut dan layak ditinggikan, yaitu hanya Allah saja, bukan manusia. Ketika manusia berprestasi, ingat, Tuhanlah yang memberikannya, menganugerahkannya kepada kita. Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Biar saat ini kita adalah orang yang papa, yang hina, yang tidak berdaya, tidak berprestasi, dan selalu gagal di dalam segala hal, sehingga kita membenci diri kita sendiri. Inilah firman Tuhan datang kepada saudara. Di dalam Lukas 18 ayat 9-14, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Mari kita membacanya saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapakah saudara dan saya saat ini? Jika kita adalah orang yang minder dan rendah diri, saudara sekalian, firman Tuhan berkata, datanglah kepada Tuhan.
rendahkanlah hati kita kepadanya. Tuhan mengasihi kita ketika kita datang dengan rendah hati, maka Dia akan meninggikan saudara dan saya. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Lihatlah seorang pemungut cukai yang dihinakan, yang direndahkan oleh setiap orang Israel, terlebih lagi oleh orang Farisi. Tuhan berkata, orang itulah yang diterima oleh Tuhan Yesus karena dia merendahkan hatinya. Dibandingkan dengan orang Farisi yang dihargai, yang dihormati, yang dikagumi oleh setiap orang, tetapi orang yang seperti ini meninggikan dirinya, membanggakan dirinya, membanggakan posisi dan kedudukannya, justru direndahkan oleh Tuhan. Beberapa contoh lagi saudara di dalam Perjanjian Baru, kita melihat ada orang yang dirasuki setan di Gerasa. Bagaimana orang-orang membuang dia, bahkan keluarganya pun membuangnya. Karena orang ini dianggap tidak berguna, menjadi sampah masyarakat, dan dia ditaruh di pekuburan, dirantai, dan dijauhi dari orang. Tetapi Tuhan Yesus tahu di sana ada orang yang dibuang, orang yang diabaikan. Ia datang mencarinya dan dengan harga yang mahal menebus orang ini. Contoh yang lain adalah 10 orang kusta yang hidup terasing di tempat yang jauh. Mereka hanya menunggu belas kasihan, mereka hanya menunggu hari kematian. Tetapi Tuhan sengaja datang ke tempat itu. Tempat itu bukan tempat di mana orang biasa berjalan melaluinya. Kan di situ mereka tahu ada orang-orang kusta yang diasingkan. Mereka akan memutar jalan lain untuk menuju suatu tempat. Tetapi hari itu sengaja Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Ia murah hati, ia penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus menilai setiap manusia berharga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang menyembuhkan mereka. Keluarga daripada orang-orang kusta ini membuang mereka, tetapi Tuhan mencari mereka dan mengasihi mereka. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, jangan khawatirkan akan hidup. Bersandarlah kepadanya, Ia yang memelihara kita, Dia yang akan menjaga dan melindungi kita. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bagi saudara yang percaya saat ini, janganlah lupa diri. Ingatlah bahwa sehebat apapun manusia ada kelemahannya, manusia terbatas. Melihat situasi kita saat ini, 1 tahun yang lalu kita melihat betapa berjayanya bidang pariwisata, bidang perhotelan, bidang entertain dan sebagainya. Saudara sekalian, saat ini ketika virus corona merebak, kejayaan manusia segera sirna. Pesawat kosong, pariwisata ditutup, entertain terhambat. Semua orang yang berjaya kini mereka terkurung di rumah. Ingatlah, apapun prestasi kita bukanlah sebagai sesuatu yang harus dibanggakan, karena manusia terbatas, manusia mempunyai kelemahannya. Tidak patut kita meninggikan diri di atas orang lain yang sepertinya lebih kurang beruntung daripada kita. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Bagi saudara yang saat ini sedang terpuruk dan sedang mengalami kesulitan, jangan mengeluh, jangan putus asa. Tuhan bersabda kepada kita, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana kita menilai diri? Tidak perlu kita tinggi hati, tetapi tidak perlu juga kita merasa minder, merasa tidak berharga dan tidak berguna. Kita berharga di matanya.
karena kita telah ditebus oleh darah Putra Tunggal Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Sekalipun orang yang kami kasihi mungkin meninggalkan kami, bahkan ayah dan ibu kami dapat melupakan kami, tetapi Tuhan, Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menyambut kami ketika kami mau datang mencari-Mu dengan rendah hati dan dengan tulus hati. Tuhan menerima kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.